Jadi ini acara garis tangan, ini acara format acara yang pertama kali yang pernah ada memadukan antara perjodohan ya dengan reality yang dibalut dengan misteri. Jadi intinya adalah di sini orang-orang yang mencari pasangan, tapi kita utamakan orang-orang yang sebetulnya sulit dalam mencari pasangan. Jadi memiliki kesulitan, entah dia memiliki masa lalu seperti apa di masa lalunya. Dan selain itu di sini kita akan membuka masa lalu atau sisi lain dari para kandidat, baik itu sisi-sisi baik dan juga sisi kelam mereka. Dan kita punya dua expert di sini. Ada Ardi, ini dia hipnoterapi dan juga bisa membaca energi-energi yang ada di dalam diri manusia. Dan juga kita punya seorang indigo juga, Rudy. Dimana kenapa? Pertanyaan pasti, kok orang mau cari jodoh tapi malah dibuka masa lalunya. Nah, kenapa? Karena intinya adalah saat kita ingin berjodoh dengan seseorang, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu tentang pasangan kita atau calon pasangan kita masing-masing biar nggak kaget di awalnya. Tapi kalau ditanya, ini mereka bersedia nggak untuk nanti dibuka masa lalunya? Mereka udah tahu konsekuensinya bahwa di acara ini mereka akan membuka diri mereka. Jadi ini tidak ada paksaan, bukan merupakan privasi buat mereka juga karena mereka udah tahu, udah sadar akan konsekuensi itu. Nanti yang bakal dicariin jodoh itu dari kalangan mana aja sebenarnya? Dari all segmen ya, dari semua kalangan, tapi khususnya adalah orang-orang yang selama ini kesulitan mencari jodoh. Jadi orang mencari jodoh di sini bukan buat fun doang, buat happy-happy, tapi emang orang pengen serius cari jodoh di sini. Posisi Pak Pius sebagai apa? Terus Gue sebagai host dan ada dua expert, dan di sini pertama kali justru seumur hidup gue berapa puluh tahun di dunia entertainment dan dunia TV show, pertama kali gue mengalami yang namanya apa ya, pengalaman-pengalaman yang buat gue mistis, sedikit menakutkan buat gue di situ. Karena pertama kali gue setelah dulu gue waktu kecil pernah lihat ada yang namanya orang kerasukan tetangga gue. Gue ngeliat ada sosok yang keluar serem dari rumah itu, dan itu terakhir kali gue ngeliat sosok serem. Terus abis itu gue pernah lihat lagi zaman kuliah, dan terakhir kali gue ngeliat yang namanya makhluk halus dan lain sebagainya itu waktu gue baru nikah, baru mau pindah rumah. Itu ada cewek di atas genteng rumah sebelah gue dulu. Nah setelah itu udah nggak pernah. Jadi gue pikir ya gue udah nggak pernah lagi lihat kayak begitu. Tapi ternyata di sini gue merasakan hal yang di luar logika gue, di luar logika berpikir gue, ternyata kok terjadi. Gue ngelihat dengan mata kepala gue orang kerasukan, terus orang yang suaranya tiba-tiba berubah, jadi berubah banget itu loh saat dia kerasukan gitu kan. Dan ya banyak hal-hal yang selama ini di luar logika berpikir gue ternyata itu ada gitu. ini kan udah taping tadi ya. Iya. Itu awalnya kayak gimana sih perjodohan diapain dulu orangnya gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya gini, secara teknis kita kan sebelumnya pernah sukses bikin program Karma ya. Karma itu sebenarnya basicnya kita buka orang-orang yang mau wawancara, wawancara KTV, mereka cerita mereka punya masalahnya apa, dan dari situ kita aja kalau emang memenuhi kriteria, artinya kalau secara konten, wah dia ini menarik nih, dia susah nih, butuh kita bantu, akhirnya kita tarik untuk diajak syuting gitu. Ya nanti akan dicari solusinya di drive sama Uya dan akan dibantu oleh dua expert seperti itu sih. Dalam hal perjodohan itu membedakan sama Karma. Kebanyakan peserta yang curhat itu masalahnya apa sih sampai? Iya, masalahnya percintaan sebenarnya gini sih, basicnya yang dibilang Mama Uya tadi kalau kita mention lagi, intinya kan manusia itu kan biasanya nih umumnya tuh kenal dulu, pas udah pacaran ternyata di belakangnya nggak tahu, oh si pasangannya begini, artinya makanya ada kan istilahnya beli kucing dalam karung. Ya itu, beli kucing dalam karung. Nah di acara ini justru kita lihat dari point of view yang beda. Artinya apa? Lo mau suka sama tuh cewek, lo suka sama tuh cowok, tapi kita lihat dulu nih, dia punya masa lalu seperti ini. Lo kira-kira sanggup nggak toleransi dengan masalah-masalah dia dulu? Dengan catatan, mereka di sini mau berubah semuanya. Kan orang-orang di sini adalah orang-orang yang basicnya adalah orang-orang yang kesulitan jodoh. Tapi dia mau ngebuka diri, gue mau dapat jodoh dong, gitu. Caranya apa? Ya udah, lo di sini dibukain, ditemuin juga sama orang, siapa tahu jodoh, dibantu dengan Uya dan dua seperti ini. Mas Rudy boleh ceritain mungkin perannya di sini seperti apa, mungkin setelah syuting kemarin bisa menemukan apa aja yang unik dari para peserta? Saya di sini indigo, spesialis mistis. Jadi saya akan membuka masa lalu tentang seseorang itu. Saya bikin dia mengakui semua masa kelam dia, terus
juga selama syuting ini kita benar-benar dapat pengalaman yang seru banget. Kita mulai dari kerasukan, kita panggil ya, kita panggil mereka tuh biasa sering banget bawa jimat gitu kan. Nah, kodam dia itu kita panggil, kita ajak bicara, terus juga ada makhluk halus yang mengincar dia, kita panggil juga, dan itu semuanya real di sini. Sampai chaos satu arena itu semua juga itu pengalaman yang seru banget. Sebelumnya saya belum pernah melakukan ini gitu kan. Paling ya 1-2 orang untuk main-main aja. Tapi di sini saya benar-benar sebagai profesional. Paling parah itu mungkin apa ngamuk atau gimana gitu ketika satu episode itu? Pernah satu orang peserta yang kebetulan dia juga seorang indigo, dia punya pendamping, dan itu dia pendampingnya satu kerajaan. Kemudian masuk ke tubuh orang peserta itu, dan dia minta semua orang di studio keluar kecuali saya waktu itu. Saya tanya kenapa kamu marah-marah. Jadi ceritanya dia itu kesenggol sama jin milik peserta yang lain. Jadi akhirnya satu studio itu benar-benar kacau. Syuting sempat di break, dan waktu break syuting itu banyak sekali orang yang kesurupan. Jadi kita berdua kerepotan. Saking banyak banget yang kesurupan itu. Kita sadarin dulu, Itu kemudian ngeri banget sih, ngeri banget ya. setelah suasana kondusif kita lanjutkan lagi syuting ya. Saya mungkin boleh cerita. Oke, saya sebagai expert hipnoterapi dan menguasai beberapa cabang energi, diantaranya energi quantum healing sama gendam. Oke, yang saya lakukan ketika di studio adalah berusaha untuk mensinkronkan antara energi peserta dengan saya. Karena beberapa orang pada dasarnya itu sensitif dan sugestif. Jadi saya memakai beberapa cabang ilmu, jadi tidak satu ilmu saja yang saya gunakan. Seperti itu. Jadi ketika peserta tersebut ada yang nolak, ada yang bersedia, saya gunakan beberapa keilmuan. Jadi saya membuka black box di masa lalu supaya dia menceritakan apapun yang terjadi. Nah ketika misalnya ada masa lalu yang terjadi, mungkin ada trauma atau misalnya ada gejolak emosi, itu keluar dengan natural, tidak bisa, maksudnya tidak dibuat-buat hal tersebut. Jadi ada beberapa reaksi mirip seperti kesurupan tapi secara psikologis, mengosongkan energi-energi negatif dalam tubuh. Seperti itu yang saya temukan. Ya mungkin saya tambahkan, maksudnya dia artinya gini, kalau kita tim Antv itu akan melakukan namanya wawancara, orang itu kan bercerita masalahnya, tapi ternyata ceritanya itu hanya sebatas di permukaan kadang-kadang. Dengan keilmuannya dia, itu akhirnya terbuka semua, kita istilahnya bilangnya black box. Jadi orang ini cerita cuma di permukaan doang, begitu di sama dia dibuka, keluar semuanya, ternyata dia pernah begitu, jadi kebuka semuanya, jujur, ibaratnya jujur. Saya sendiri soal kayak misi-misi seperti ini lebih ke termasuk orang yang penakut atau percaya atau pemberani sebenarnya Mas? Gini, gue ngelihat yang namanya, gue percaya jin itu ada, karena gue orangnya penasaran, ya. Gue sampai nanya-nanya ke ustadz aja dari dulu, apa emang jin itu ada, dari zaman dulu ada, dalam setiap agama juga ada. Nah, tapi gue kan pengalaman seumur hidup gue ngelihat yang namanya penampakan itu kan cuma 3 kali, waktu gue kecil, gue kuliah, waktu gue baru kawin, habis itu gue gak pernah lihat lagi. Yang terserem waktu gue kecil, gitu kan. Jadi gue sampai sekarang antara percaya nggak percaya, gue percaya gitu kan. Tapi ternyata pas saat gue di sini gitu, banyak hal-hal yang justru tidak pernah gue bayangkan. Jadi lebih dari ekspektasi gue. Ternyata hal seperti ini tuh ada dan benar terjadi gitu. Dan gue terus terang merinding sampai waktu hari pertama, ya ingat ya, anak gue si Cinta datang ke sini. Dia langsung merinding, dia langsung nunjuk-nunjuk lihat kanan kiri, aku mau pulang, kenapa berat? Pulang dia. Terus habis itu gue tawarin lagi, mau datang lagi enggak? Ya, aku kan sensitif ya. Mas Uya pertimbangannya apa sih akhirnya mau jadi host acara ini, secara kan katanya takut sama hal ya, karena gue penasaran. Oh, penasaran aja. Gue penasaran dan ternyata ya gue di sini mendapatkan hal baru dan dunia baru dan oh ada ternyata ya gitu. Pasti ya, kalau Ya. acara reality show di Indonesia biasa Ya. nanti di perjalanan akan ada suara yang mengatakan kalau ini settingan, rekayasa segala macam. Mas Nggak gimana masalah. meyakinkannya? Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri semua acara reality show juga akan dibilang sama netizen itu settingan. Dan nyatanya mereka sukses-sukses aja dan itu apa adanya real. Cuman kan kita tidak bisa mengharapkan like and dislike dari semua orang. Jadi hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri pun gitu. Semua acara reality show akan dibilang settingan. Tapi itu balikin pemirsa aja. Artinya ya kita ditonton, ya orang penonton acara ini orang suka ya orang ini acara apa adanya gitu aja. Setiap episode itu berapa orang, terus dibuat rankingnya? Setiap episode itu kita kasih kesempatan sebenarnya aslinya 2 orang, artinya laki-laki dan perempuan.
kita bagi ada 4 segmen. 2 segmen itu misalnya kesempatannya pertama adalah perempuan itu dipilih sama Uya, ya kan, dipilih, nanti dia akan dapat kesempatan untuk memilih calon pasangannya, cowok-cowok yang ada di kebun di seberangnya. Sampai kita bahas nanti sampai akhirnya di 2 segmen itu Uya akan nanya lagi sama si cewek, gimana setelah lu dibongkar masa lalu seperti ini dan 2 cowok itu dibongkar masa lalu seperti itu, lu mau lanjut nggak? Dalam artian lanjut, lu mau coba nggak nih berjodoh sama nih orang? Nah, biasanya nanti ada yang nggak mau karena mungkin terlalu berat, ada juga yang mau. Kalaupun mau atau nggak mau nanti akan ditanya lagi sama si Rudi juga. Ditanya konsultasi melalui Uya. Gimana menurut Rudi? Kalau menurut saya akan jalan. Biasanya dia akan bilang ini jalan sekitar 70%, 80%. Ataupun jalan 100% tapi dengan syarat. Lu berdua harus gimana gitu kalau jangan. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini lebih banyak yang jadi atau enggaknya Mas? 50-50 ya. Waktu awal-awal banyakan yang enggak, tapi habis itu ada yang jadi gitu kan. Tapi ya itulah, karena di sini itu kenapa saya bilang ini adalah reality apa adanya, karena masa lalu seseorang ini benar-benar terbuka di sini. Dan ternyata setiap manusia itu pasti punya sisi buruk dan sisi baik, dan orang cenderung akan memperlihatkan sisi baiknya. Tapi sebetulnya di dalam diri manusia setiap orang pasti pengen juga dia